Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini video yang ke-28. Oke, soal yang pertama. Keluarga Anda menyarankan pada Anda untuk pindah kerja ke perusahaan lain yang memiliki gaji dan fasilitas lebih banyak dibanding dengan perusahaan tempat Anda bekerja sekarang. Bagaimana sikap Anda jika menghadapi hal tersebut? A. Menuruti saran keluarga. B. Menolak dan tetap bekerja di sana karena loyalitas bagi Anda adalah hal yang penting. C. Menerangkan pada keluarga bahwa Anda sudah merasa nyaman dan senang dengan tempat kerja Anda sekarang. D. Mempertimbangkan terlebih dahulu saran tersebut. E. Langsung pindah karena secara finansial sangat menguntungkan. Soal nomor 1, ketika kita disarankan oleh keluarga untuk pindah kerja ke perusahaan lain yang memiliki gaji dan fasilitas lebih banyak dibandingkan perusahaan tempat kita bekerja sekarang, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu menerangkan pada keluarga bahwa Anda sudah merasa nyaman dan senang dengan tempat kerja Anda sekarang. Sedangkan pilihan D, poinnya 4, mempertimbangkan terlebih dahulu saran tersebut. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan E, langsung pindah karena secara finansial sangat menguntungkan. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C, menerangkan pada keluarga bahwa Anda sudah merasa nyaman dan senang dengan tempat kerja Anda sekarang. Lanjut soal nomor 2. Dalam suatu acara atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan saat absensi. Sikap Anda membiarkannya saja, B. Melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat, C. Memberitahukannya pada teman terdekat, D. Diam saja dan pura-pura tidak lihat, E. Ikut-ikutan melakukannya. Ketika kita menghadiri suatu acara rapat, dan teman kita melakukan kecurangan saat absensi, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat. Sedangkan pilihan C, poinnya adalah 4, memberitahukannya pada teman terdekat. Dan pilihan A, poinnya paling rendah, yaitu membiarkannya saja. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan B, melaporkannya pada pimpinan atau ketua rapat. Lanjut soal nomor 3. Anda adalah seorang kepala divisi HRD di sebuah perusahaan yang cukup ternama. Suatu ketika, ada teman akrab Anda yang datang dan meminta bantuan Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi tersebut tanpa tes. Rekan Anda tersebut berjanji akan memberikan sejumlah uang dan fasilitas. Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. B. Basa-basi terlebih dahulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. C. Menolaknya mentah-mentah. D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti tes seperti yang lainnya. E. Menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes sebagai formalitas. Soal nomor 3, kita adalah seorang kepala divisi HRD di sebuah perusahaan yang cukup ternama. Kemudian ada teman akrab kita yang datang dan meminta bantuan agar kita menerima anaknya untuk bekerja di instansi atau tempat kita bekerja tanpa tes. Nah, rekan kita ini, dia berjanji akan memberikan sejumlah uang dan fasilitas kepada kita. Bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat kita lakukan adalah pilihan D, yaitu menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti tes seperti yang lainnya. Poinnya 5, sedangkan pilihan C menolaknya mentah-mentah, poinnya 4, dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D, menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti tes seperti yang lainnya. Lanjut soal nomor 4. Saat Anda sedang berbelanja di pasar, salah seorang penjual melakukan kecurangan pada pembeli yang tunanetra. Sikap Anda
A. Membiarkannya, B. Menegur dan mengingatkan penjual tersebut agar tidak berbuat curang, C. Cuek saja karena bukan urusan Anda, D. Memberitahukan pada pembeli tersebut bahwa dia sudah dicurangi, E. Menyebarkannya pada pembeli yang lain. Saat kita berbelanja di pasar dan melihat ada salah seorang penjual yang melakukan kecurangan pada pembeli yang tunanetra, sikap yang kita lakukan sebaiknya adalah pilihan B, yaitu menegur dan mengingatkan penjual tersebut agar tidak berbuat curang. Sedangkan pilihan D, poinnya adalah 4, memberitahukan pada pembeli tersebut bahwa dia sudah dicurangi. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, membiarkannya saja. Membiarkannya. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B, menegur dan mengingatkan penjual tersebut agar tidak berbuat curang. Lanjut soal nomor 5. Apabila penilaian terhadap diri Anda jelek, maka Anda A. Bertindak mawas diri, B. Mengikuti tes lagi jika sudah lebih tenang, C. Belajar lebih giat lagi, D. Bersedih, E. Berhati-hati. Ketika penilaian terhadap diri kita jelek, maka yang akan kita lakukan sebaiknya adalah pilihan C, yaitu belajar lebih giat lagi. Sedangkan pilihan E, berhati-hati, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, yaitu bersedih. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah C, belajar lebih giat lagi. Lanjut soal nomor 6. Anda merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan Anda terlalu memberatkan Anda. Sikap Anda ketika menghadapi masalah tersebut: A. Mengeluhkan hal tersebut pada rekan kerja yang lain, B. Melapor pada atasan dan meminta agar pekerjaan tersebut dialihkan pada rekan yang lain yang lebih mampu, C. Mengerjakannya semaksimal mungkin hingga tuntas, D. Meminta bantuan pada rekan kerja yang lain untuk menyelesaikannya, E. Mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Ketika kita merasa bahwa pekerjaan kita terlalu berat, bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang tepat kita lakukan adalah pilihan C, mengerjakannya semaksimal mungkin hingga tuntas. Pilihan D, poinnya adalah 4, meminta bantuan pada rekan kerja yang lain untuk menyelesaikannya. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan E, mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C, mengerjakannya semaksimal mungkin hingga tuntas. Lanjut soal nomor 7. Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan Dewan Direksi besok pagi. Maka Anda yakin besok presentasi akan berjalan baik, namun Anda tetap mempersiapkan semuanya dengan maksimal. B. Meski begitu, Anda cemas jika besok presentasi Anda kurang lancar. C. Anda pasrah jika tiba-tiba terjadi kendala saat presentasi. D. Tidak mungkin presentasi Anda akan berjalan lancar. E. Mungkin saja presentasi Anda terganggu oleh hal yang lain. Jadi saat kita telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan Dewan Direksi, maka yang kita lakukan adalah yaitu sebaiknya pilihan A. Anda yakin besok presentasi akan berjalan baik, namun Anda tetap mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Ibaratnya kita mencoba untuk berpikiran positif atau positive thinking. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4. Mungkin saja presentasi Anda terganggu oleh hal yang lainnya. Dan pilihan D punya poin paling rendah, yaitu tidak mungkin presentasi Anda akan berjalan lancar. Kita seperti berpikir pesimis. Padahal hal tersebut atau sesuatu tersebut belum terjadi, tetapi kita udah berpikir pesimis. Itu tidak baik untuk dilakukan. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi, teman-teman berpikirlah yang baik-baik karena itulah yang akan terjadi di kehidupan kita. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A. Anda yakin besok presentasi akan berjalan baik, namun Anda tetap mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Lanjut soal nomor 8. Agung adalah seorang karyawan yang dikenal rajin di perusahaan Anda. Namun, apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak ada yang tahu. Maka, A. Agung tetap terkena PHK jika ekonomi nasional sedang lesu. B. Mustahil karyawan serajin Agung terkena PHK. C. Karakter Agung sebagai karyawan yang rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak.
D. Pemecatan banyak karyawan tidak terlalu berpengaruh pada citra perusahaan. E. Seharusnya karyawan yang rajin tidak terkena PHK. Jadi di saat kita punya sifat yang rajin, maka di masa mendatang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka oleh karena itu, dengan karakter yang kita punya, maka akan membantu kita untuk menaikkan karir kita di kemudian hari. Jadi dengan Agung memiliki sifat rajin atau dikenal rajin, maka jawabannya adalah pilihan C. Karakter Agung sebagai karyawan yang rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Sedangkan pilihan D, poinnya adalah 4. Pemecatan banyak karyawan tidak terlalu berpengaruh pada citra perusahaan. Dan pilihan A punya poin paling rendah. Agung tetap terkena PHK jika ekonomi nasional sedang lesu. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan C. Karakter Agung sebagai karyawan yang rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Lanjut soal nomor 9. Anda memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan, B. Suatu hambatan yang menghadang, C. Suatu hal yang tidak menyenangkan, D. Suatu bahaya, E. Hanya menunda kesuksesan. Dari kelima pilihan ini, kita memandang masalah adalah merupakan suatu tantangan untuk dipecahkan. Jawabannya adalah pilihan A, yaitu suatu tantangan untuk dipecahkan. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4, hanya menunda kesuksesan. Dan pilihan D adalah jawaban yang punya poin paling rendah, yaitu suatu bahaya. Jadi soal nomor 9 adalah jawabannya pilihan A. Masalah adalah suatu tantangan untuk dipecahkan. Lanjut soal nomor 10. Suatu hari saat di perjalanan pulang dari kantor dan dalam keadaan lelah, Anda mendapati ada kecelakaan di jalan yang tidak jauh dari Anda. Sikap Anda, A. Melihat situasi sekitar jika memungkinkan akan Anda tolong, B. Langsung pulang saja karena kondisi badan Anda sudah sangat lelah, C. Pergi saja karena sudah ada orang yang mendekati korban dan pasti tertolong, D. Melihat sepintas jika korbannya parah akan Anda tolong, E. Langsung pulang saja paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok. Jadi ketika kita di perjalanan pulang melihat ada kecelakaan di jalan yang tidak jauh dari kita, maka sikap kita dari kelima pilihan ini yang tepat adalah pilihan A. Melihat situasi sekitar jika memungkinkan akan Anda tolong. Sedangkan pilihan D, melihat sepintas jika korbannya parah akan Anda tolong, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E. Langsung pulang saja paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A. Melihat situasi sekitar jika memungkinkan akan Anda tolong. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.